Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firdaus di Daus Channel. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat kepada fans dari Bali United karena Bali United berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-0. Malam hari ini kita akan berbicara tentang tekanan Persiraja Banda Aceh untuk bisa lolos dari grup D ini, karena kita tahu bahwa saat ini mereka menempati posisi ketiga. Di peringkat pertama di sana ada Bali United, kemudian Persib Bandung, Persiraja, kemudian Persita Tangerang. Nah, seperti saya katakan pada beberapa video saya terakhir, ini saya berbicara harus mengatur nafas karena sebagai salah satu pendukung fans dari Persiraja, tapi pecinta sepak bola Indonesia, mengalami banyak sekali tekanan, bahkan dari kawan-kawan Bali United yang berkomentar di channel saya. Sebenarnya saya tidak masalah siapa saja yang menang, yang penting pertandingannya fair play dan sportif seperti itu ya. Jadi karena saya masyarakat Aceh, tentu saya menjagokan Persiraja Banda Aceh. Bukan berarti saya tidak mencintai Bali United, karena saya juga mencintai sepak bola Indonesia. Jadi kawan-kawan harus paham itu dulu. Nah, di video saya yang beberapa kali yang terakhir saya upload, saya pernah upload video dengan judul prediksi pertandingan antara Persiraja Banda Aceh berhadapan dengan Bali United. Kalau kawan-kawan nonton videonya lengkap di sana, kawan-kawan pasti nggak akan mengatakan saya bahwa saya asal berbicara. Saya sudah mengatakan di video yang nanti mungkin akan saya lampirkan juga linknya di bawah di deskripsi. Kawan-kawan bisa lihat. Di sana saya katakan bahwa kelemahan Persiraja pada Piala Menpora ini itu terletak pada belum padunya, belum solidnya barisan pertahanan dari Persiraja Banda Aceh. Walaupun kita tahu bahwa Persiraja bisa menang 3-1 lawan Persita Tangerang. Tapi harus diakui, memang lini belakang Persiraja Banda Aceh ini sejak kehilangan Adam Mitters ini banyak antisipasi bola di depan kotak penalti itu gagal. Nah, kita lihat gol pertama dari Spaso. Ini gol yang luar biasa, tapi ini kan ada mungkin upaya blok dari Dari Erianto atau dari Agus Suhendra. Ada mungkin upaya untuk mencoba blok syuting dari Spaso, tapi kan itu jelas-jelas di tayangan ulang terlambat seperti itu. Terlambat dan bahkan syuting Spaso ini saya pikir dari sudut yang agak sulit, tapi bolanya bebas ditendang seperti itu. Memang ada upaya dari Asep Budi untuk mencoba blok, tapi dia mati langkah dan gagal seperti itu. Ini yang saya katakan bahwa belum padunya lini pertahanan Persiraja Banda Aceh. Nah, yang kedua, kesalahan anak-anak dari Persiraja bukan kesalahan, namanya juga permainan. Persiraja pada awal-awal babak pertama itu mengikuti ritme permainan dari Bali United. Di sana terlihat jelas bahwa saya kira kawan-kawan akan setuju dengan saya. Pemain Persiraja sangat takut menguasai bola seperti itu. Seperti ada tekanan-tekanan batin seperti itu, bahwa dengan menguasai bola mereka akan takut salah. Kemudian kalau menyerang akan ada serangan balik. Itu terjadi di dalam perasaan pemain Persiraja Banda Aceh. Sehingga pemain Bali United ini memanfaatkan situasi yang ada dengan cukup baik. Kita lihat bahwa gol Spaso yang pertama ini kan melalui bolanya dari pinggir, dari samping, kemudian dioper ke tengah lewat satu pemain, kemudian di Spaso melewati satu pemain lagi, kemudian dia langsung syuting. Ini kan jelas tidak tampil percaya diri lini pertahanan termasuk gelandang Persiraja Banda Aceh ini dia. Yang kedua, kita lihat gol yang kedua. Gol yang kedua ini melalui umpan jauh ke samping dulu pertama, kemudian di cross ke dalam kotak penalti, kemudian di heading oleh back, saya tidak tahu siapa, saya lupa. Kemudian bolanya jatuh lagi kepada pemain Bali United, kemudian terjadilah umpan 1-2 di depan kotak penalti dan gol lagi. Ini kan jelas ada miskomunikasi.
ada pemain yang masuk dari belakang Asep Budi kalau saya tidak salah, dan kemudian memanfaatkan bola itu melewati Fahrul Razi dan menciptakan gol. Nah, jadi ini adalah faktor yang membuat Persiraja yang seharusnya bisa bermain imbang saya pikir dengan Bali United. Tapi ya kita harus akui secara permainan memang di babak pertama itu luar biasa Bali United, dan saya salut. Bukan berarti pemain Persiraja tidak berusaha, tapi ya inilah mungkin beda kualitas, mungkin beda pengalaman juga, tapi saya yakin bahwa Persiraja juga akan ditakuti oleh lawan-lawan yang lain di Liga 1. Jadi dua faktor inilah yang saya kira menjadi salah satu, bukan alasan tapi sebab. Kemudian banyak kawan-kawan dari fans Persiraja berkomentar lagi nih, kenapa pemain asingnya telah dimainkan, kenapa Osmane Fane telah dimainkan, kenapa Durkarmo telah dimainkan dan lain sebagainya. Itu saya kira bukan sebuah alasan. Pelatih Coach Henry Susilo itu memang sudah memiliki strategi yang cukup mantap dan luar biasa. Jadi itu bukan salah satu kekalahan Persiraja karena telat memainkan pemain asing menurut saya. Tapi memang sudah harus kita akui bahwa permainan Bali United di babak pertama, terutama di pertengahan babak pertama itu memang sangat luar biasa. Dan memang Bali United layak menang. Kita sportif saja, saya juga pencinta sepak bola, kita lihat bagaimana keberanian Bali United menyerang, dan kemudian bukan tidak ada pemain Persiraja menguasai bola, tapi semacam ada keraguan seperti itu untuk membangun serangan. Semacam ada ketakutan untuk membangun serangan. Bolanya passing di tengah, kemudian robah lagi arah bolanya, kasih lagi ke pinggir. Kawan-kawan ke pinggir itu takut untuk melewati 1-2 pemain Bali, sehingga umpannya tarik lagi ke belakang, dan situasi itu bisa dikendalikan oleh gelandang-gelandang Bali United, sehingga kreativitas dari gelandang Persiraja kurang keluar, ya, yang membuat permainan Persiraja agak kurang menyerang dan kurang mendapatkan banyak peluang. Saya kira itulah dua faktor yang saya yakin kalau Anda pecinta sepak bola akan setuju dengan saya. Kita fanatik boleh, cinta akan Persiraja boleh, tapi kita harus sportif mengakui kekalahan bahwa memang ada beberapa faktor di babak pertama itu yang tidak berjalan dengan baik mungkin dengan harapan dari Coach Henry Susilo. Sekali lagi selamat untuk Bali United, dan sekarang tekanan terbesar ada di pihak Persiraja Banda Aceh, karena untuk lolos dari grup D, Persiraja Banda Aceh minimal harus menang lawan Persib 1-0 atau seri 0-0, tapi dengan harapan kalau Persiraja Persib seri, dengan harapan Bali United kalah dari Persita minimal dengan agregat 3-0. Dan saya kira itu bukan mudah bagi Persita untuk mengalahkan Bali United, tapi tidak ada yang tidak mungkin di dalam sepak bola. Dan Persiraja pun masih bisa saja memenangkan pertandingan lawan Persib Bandung, atau Persib Bandung bisa mengalahkan Persiraja Banda Aceh. Tapi untuk prediksi Persiraja Banda Aceh berhadapan dengan Persib Bandung dan prediksi Bali United berhadapan dengan Persita Tangerang akan saya bahas di lain waktu dan bukan di dalam konten video ini. Terima kasih banyak saya kira kawan-kawan, dan nantikan video terbaru dari saya, perbincangan-perbincangan dan prediksi-prediksi tentang sepak bola Indonesia. Dalam hal ini juga masih di Piala Menpora. Sukses selalu, terima kasih, salam lantak laju, salam sepak bola Indonesia jaya, salam sepak bola juara. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.